Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Yasmin Wahyuni. Saya Jidan Anugrah Putra. Saya Muhammad Arifin Ilham. Saya Fatur Rahman. Saya Yosia. Saya Muhammad Adi Jarafli. Saya Narihman. Jadi pada video ini kami akan menyampaikan materi untuk tugas mengenai restoratif justice dan diversi dalam perkara anak. Materi ini akan kami jelaskan secara ringkas, runtut dan mudah dipahami, mulai dari pengertian, tujuan, proses pelaksanaan, hingga contoh penerapannya. Sebelum masuk ke pembahasan, inti penting untuk kita pahami bahwa tidak semua penyelesaian perkara pidana itu harus selalu berakhir dengan hukuman penjara. Terutama jika pelakunya adalah anak, hukum memiliki pendekatan khusus yang lebih menekankan pemulihan tanggung jawab dan pembinaan. Pendekatan inilah yang dikenal dengan konsep restoratif justice dan diversi yang akan kami jelaskan pada bagian berikutnya. Dalam perkembangan hukum pidana saat ini, penyelesaian perkara tidak selalu harus berakhir dengan hukuman penjara. Terutama dalam kasus yang melibatkan anak, pendekatan hukum diarahkan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki dan memulihkan. Cara pandang ini muncul karena kejahatan tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menimbulkan dampak bagi juga menimbulkan korban dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, lahirlah pendekatan penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan dialogis, yaitu restoratif justice. Restoratif justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan. Dalam pendekatan ini, pelaku, korban, dan pihak terkait dipertemukan dalam satu forum dialog atau membahas dampak peristiwa yang terjadi. Tujuannya bukan untuk mencari siapa paling salah, tetapi bagaimana kerugian bisa dipulihkan dan tanggung jawab dijalankan secara nyata oleh pelaku. Melalui pendekatan restoratif, korban tidak hanya menjadi saksi, tetapi menjadi pihak yang didengar dan dipulihkan. Pelaku juga tidak hanya menerima hukuman, tetapi diminta memahami akibat perbuatannya secara langsung. Prosesnya dilakukan dengan musyawarah dan kesepakatan bersama. Dari dialog tersebut biasanya lahir solusi seperti permintaan maaf, penggantian kerugian, atau bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Nilai dan manfaat restoratif justice. Pendekatan restoratif justice membawa nilai empati, tanggung jawab, dan pemulihan. Korban mendapatkan ruang keadilan yang lebih personal, pelaku mendapatkan kesempatan memperbaiki kesalahan, dan masyarakat memperoleh penyelesaian konflik yang lebih damai. Pendekatan ini juga membantu mengurangi dampak negatif pemidanaan seperti stigma dan pengucilan sosial yang sering justru memperburuk keadaan. Ketika konsep keadilan restoratif diterapkan dalam perkara anak, maka digunakan mekanisme yang disebut diversi. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa anak masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga respon hukumnya harus berbeda dengan orang dewasa. Anak dinilai masih memiliki peluang besar untuk dibina, diarahkan, dan diperbaiki tanpa harus langsung masuk ke proses peradilan formal. Selanjutnya yaitu pengertian diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah. Diversi diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menjadi langkah yang wajib diupayakan oleh aparat penegak hukum pada tahap tertentu. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum memberi ruang khusus bagi perlindungan dan masa depan anak. Diversi ini adalah bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara secara lebih cepat dan tidak traumatis, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari hukuman penjara dan label negatif sebagai narapidana yang dapat berdampak panjang terhadap kehidupan sosial dan psikologinya. Tidak semua perkara anak dapat dilakukan diversi. Diversi umumnya diupayakan pada tindak pidana dengan ancaman hukuman yang tidak terlalu berat dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana serius. Pembatasan ini dibuat agar tetap ada keseimbangan antara perlindungan terhadap anak dan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat luas.
Dalam proses diversi, dilakukan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau wali korban, pembimbing kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum. Setiap pihak diberi kesempatan menyampaikan pandangan dan harapannya. Suasana musyawarah dibuat tidak menekan, melainkan membangun dialog agar tercapainya kesepakatan yang adil dan dapat dijalankan. Untuk kesepakatan diversi, kesepakatan hasil diversi dapat berupa berbagai bentuk, seperti permintaan maaf secara langsung, pergantian kerugian, pelayanan masyarakat, pembinaan, atau kewajiban mengikuti program edukasi. Kesepakatan tersebut dicatat secara resmi dan harus dijalankan oleh anak. Jika dijalankan dengan baik, maka perkara tidak dilanjutkan ke proses persidangan. Atau situasi kasus sebagai gambaran, misalnya seorang anak melakukan pencurian ringan karena pengaruh pergaulan. Melalui proses diversi, anak dipertemukan dengan korban. Dalam dialog tersebut, anak mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf. Kemudian disepakati bentuk tanggung jawab, seperti mengganti kerugian dan mengikuti pembinaan. Dengan penyelesaian melalui diversi, korban mendapatkan pemulihan, sementara anak tetap bertanggung jawab tanpa harus menjalani hukuman penjara. Anak juga tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan dan kehidupan sosialnya. Pendekatan ini dinilai lebih konstruktif karena memperbaiki, bukan sekedar menghukum. Hubungan restoratif justice dan diversi dapat dipahami bahwa diversi merupakan bentuk penerapan prinsip restoratif justice dalam sistem peradilan anak. Restoratif justice adalah konsep besarnya, sedangkan diversi adalah mekanisme pelaksanaannya pada perkara anak. Keduanya sama-sama menekankan pemulihan, dialog, dan tanggung jawab. Melalui pendekatan restoratif justice dan diversi, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai proses pemulihan dan pembelajaran. Anak yang melakukan kesalahan tetap dimintai pertanggungjawaban, namun juga diberikan kesempatan kedua untuk menjadi yang lebih baik. Inilah bentuk dari keadilan yang lebih manusiawi, edukatif, dan berorientasi untuk masa depan. Demikian penjelasan kami mengenai restoratif justice dan diversi dalam perkara anak. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa penyelesaian hukum tidak selalu harus berakhir dengan hukuman penjara, terutama bagi anak. Pendekatan keadilan, restoratif, dan mekanisme diversi memberikan ruang untuk pemulihan, tanggung jawab, serta kesempatan memperbaiki diri, tanpa mengabaikan hak korban dan rasa keadilan. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga mendidik dan membangun kembali hubungan sosial yang terdampak. Harapannya, penerapan restoratif justice dan diversi dapat menciptakan penyelesaian perkara yang lebih manusiawi, adil, dan bermanfaat bagi masa depan anak serta masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua yang sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.